Ya, Fahmi. Jadi ketika kamu melihat begitu banyaknya serabut kelapa yang dibuang-buang begitu aja atau digunakan menjadi bahan bakar di rumah-rumah ini berarti ya, menggantikan kayu, ya, arang atau minyak gitu ya. Ya. Terus muncul ide. Ide apa yang pertama terbesit di dalam pikiranmu? Ketika saya melihat serabut kelapa ini bisa menjadi sapu, dan sapu ini kalau di daerah ini harganya relatif rendah, Bang Andi. Ketika ini bisa menjadi hal yang berguna dan ini ada nilainya, dan nilai itu kalau kita jual ada selisihnya, berarti kita dapat peluang dari situ. Itu satu. Yang kedua, kalau ini digali terus-menerus akan menimbulkan potensi yang namanya pemberdayaan masyarakat plus pengurangan limbah di masyarakat. Produk apa yang pertama kali terpikirkan untuk mulai diperjualbelikan itu? Produk pertama kali itu ada di Bristol Fiber. Apa itu, yang mana itu? Yang ini, yang Oke. sekarang jadi ini. Ini bagian terluar dari kulit kelapa. Bagian terluar. Dari bagian terluar. Oke. Dan ini produk yang harganya paling bagus di antara yang lain. Ini sekarang dibuat apa ini? Sekarang kalau Bristol ini dibuat brush, teman-teman. Terus ada sikat. Tunggu, ini fungsinya untuk apa ini? Ini sebenarnya kalau di luar negeri pembersih jok mobil. Pembersih, oh kalau jok mobil kotor? Ya, kalau di luar itu, teman-teman, orang bule itu lebih suka yang eco-friendly daripada bahan yang menggunakan Plastik atau sintetis gitu ya? Saya jual kayak ginian tuh lebih laku di luar daripada di Indo. Ini diekspor dalam bentuk seperti ini? Yes. Itu berapa harganya? $1,5. $1,5 kali 15 lah sekarang ya, 15.000 ya. Kalau ini dijual kemana nih yang tadi tuh, brush ini? Ini ke Perancis sama, karena Perancis memang awal itu pengambilannya raw material, teman-teman dan Bang Andi. Oh, oke. Kita ini dari dulu memang jual ini raw material, walaupun untuk ekspor. Kalau untuk lokal ini nggak ada masalah sih sebenarnya kalau yang raw materialnya, tapi yang jadi masalah ketika kita ekspor terus-menerus raw material, nggak ada nilai tambahnya. Nggak ada nilai tambahnya, dan itu menuntut saya berpikir keras. Oke. Gimana produk yang raw material ini menjadi produk jadi, dan produk jadi ini which is ada nilai lebihnya dong. Terus kita ada fiber. Fiber ini sebenarnya untuk kalau orang zaman dulu untuk saring air biar nggak kotoran masuk. Baik, boleh kasih lihat supaya orang-orang tahu apa ini fiber ini. Ini kalau di desa itu ada buat nyaring mata air sumur itu, ya, buat di dalamnya. Supaya jernih. Ya. Ini nangkep kotoran-kotorannya. Ya, betul. Oke, ini diekspor. Ekspor. Siapa yang mau beli nih? Jerman. Kalau di Jadi di Jerman dibuat apa ini? Buat isian jok. Jok mobil. Jok otomotif bisa, Bang Andi. Furnitur juga bisa. Tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk. Eco-friendly. Nyaman ya. Ini isinya apa ini ya? Kayaknya ini masih spon. Masih spon. Oke, jadi ini diekspor ke Jerman. Yang BMW itu beli apa ya? Beli fiber. Untuk? Perihalnya untuk penunjang otomotif. Sepertinya kalau di mobil kita melihat ini, teman-teman, nggak mungkin di part yang lain kecuali jok. Oke. Dan kita pertama kali kita kirim sampel dan deal, dan itu menjadi wow bagi saya dengan tim yang ada di pengrajin dan di belakang saya ini. Artinya standarnya ini memenuhi standar dari industri otomotif yang kelas atas ya? Betul. Oke, jadi tahu bahwa ini bisa dijual dari mana awalnya? Kita waktu itu saya pribadi riset pasar, Bang Andi, di marketplace internasional. Itu ada beberapa produk ini dan harganya lumayan, teman-teman. Dari Indonesia atau dari negara lain? Dari negara lain pun ada. Oh, oke. Dari Indonesia juga ada? Dari Indonesia juga ada. Oke. Iya, jadi saya juga dapat tantangan di marketplace tersebut karena raw material yang saya jual adalah termurah di situ. Oh, jadi yang lain komplain? Komplain. Kenapa jual murah, lu bikin rusak harga aja, rusak pasar gitu ya? Iya. Waktu itu keras banget sama negara tetangga. Saya pikir, saya akan mundur dari sini.
Tapi beli barang I. Dan sampai sekarang jadi saudara. Oh, oke. Keras, beneran. Makanya saya off dari salah satu marketplace. Kebetulan produk saya kirim ke Taiwan. Gitu. Baik, kalau yang ke Amerika, apa yang diekspor ini? Amerika sebenarnya banyak Bang Andi, Bristol masuk, terus terbanyak kan di Kokopit. Kokopit ini kalau di Amerika buat media tanam teman-teman. Mana kokopit itu? Kokopit tuh ini ada Oh, yang halus itu kayak ya, bubuk. kayak gergajen yang dari kayu. Oke. Ini Ampas-ampasnya itu Ini ya? yang ampas-ampasnya, Ini terus dibuat apa itu kalau di Amerika? media tanam tetap. Media tanam ya? Iya. Terus kita ada yang dari blok. Ini yang sudah kita press. Jadi pengemasannya biar padat dan volume di kontainer biar lebih banyak. Sampai sana diurai lagi, mengembang Yes. lagi. Ya. Ini juga ke Amerika? Ya. Yang ke China apa? Ke Cina? China lebih ke kokopit sama fiber. Oke, kalau ke Prancis Perancis tadi, lebih ke fiber. Ke Bristol Bristol. tadi ya? Kalau ke Australia lebih ke Australia? fiber. ini lebih ke untuk sofa. Kalau Australia Jog. untuk farmer tetap untuk Di sana dipakai apa? pertanian Di bisa, pertanian. peternakan bisa. Kalau di peternakan pertanian? Dengar-dengar tempat tidur sapi. Waduh, aku punya kambing, boleh nggak aku beli itu? Boleh. Boleh Bang Andi. Oke. Seperti ini nih. Oh, jadinya seperti itu. Oh, waktu dijual, diekspor ke Australia misalnya, dalam bentuk seperti apa? Dalam bentuk lembaran. Seperti ini? 1 kali 30 meter Ini semua diproduksi di mana di ini? Cilacap. Jadi ada pabriknya ya? Ada. Mau pekerjakan berapa banyak orang ini? Total sekarang 200. Oke. Baik, jadi sekarang yang paling menjadi andalan yang mana? Kokopit. Kokopit. Itu yang paling populer, paling dicari. Syukur puji Tuhan, kokopit ketika kita processing jadi bahan itu tidak lebih dari 1 kali 24 jam di pabrik. Udah laku. Jadi lebih mudah. Oh, belum selesai aja udah dibeli orang. Berapa titik klaster saya sudah di KSO kan. Dan tidak boleh menjual produk tersebut ke PT, perusahaan ataupun company yang lain. Oke. Di monopoli gitu kira-kira ya, dibeli khusus ya. Oke, Jadi makanya kita nggak usah pusing-pusing, sudah ada pasarnya, udah Yes. diambil. Makanya kalau saya bilang berapa kapasitas suatu produksi PT Ubah Uhud, Heeh. saya tidak mungkin ngomong semuanya Bang Andi. Oke, Upah Hut ini nama PT-mu. Nama PT saya. Oke. Jadi kalau bicara omset juga pokoknya cukup lah. Cukup lah. Ketika mau beli mobil mewah bisa, beli rumah mewah bisa ya, cukup lah semua duitnya ya. Amin. Nah kalau gini nih kompetitornya banyak atau tidak ya? Banyak. Dari Indonesia banyak juga? Banyak. Anak-anak muda sekarang karena saya ini sembari puji Tuhan bisnis saya sudah autopilot. Jadi saya come back to kampus saya dulu. Saya tuh di kampus berusaha untuk menjadikan anak-anak muda, teman-teman, untuk gimana caranya sebelum lulus kuliah dia punya suatu pegangan usaha. Ini dari daerah kemudian langsung ekspor. Jadi tantangan sebagai anak daerah untuk bisa berkompetisi dengan kompetitor yang tadi saya nggak tahu di tempat mereka di mana aja, itu tantangannya apa? Membangun usaha yang dari nol yang tidak lazim. Saya bilang kan tidak lazim. Karena apa? Ya siapa yang mau anak muda gali limbah. Yang notabene ini sebagian dari sampah. Kalau mau ya jual franchise ataupun makanan, F&B, servis, semuanya. Tapi kalau saya galilah usaha yang kira-kiranya usaha itu belum dipikirkan orang. Dan tantangannya adalah kamu harus benar-benar menekuni usaha itu dengan nothing tulus. Lokal hero, ekspornya bonus. Antara ekspor dan lokal pasarnya ini berapa persen produk ini dipasarkan di lokal itu artinya Indonesia, dan berapa persen kira-kira yang diekspor? Untuk lokal dan ekspor itu kalau PT Ubah Uhud itu kita terapkan cukupi kebutuhan lokal dulu, baru sisanya ekspor. Jadi kalau dilihat presentasi sekitar 65% lokal, sisanya ekspor. Ekspor, oke.
Dan potensi ini masih terus bisa dikembangkan ini Potensinya terus bisa Demand-nya masih tinggi ini. Betul, karena kelapa ini ada di Asia Tenggara yang paling gede. Jadi di Indonesia ini banyak perusahaan serabut kelapa yang untuk suplai keluar itu juga masih kurang. Tapi tunggu dulu, ya ini kan sebenarnya produk yang mudah ditiru ini. Artinya aku kalau mau belajar aku bisa bikin begini, gitu kan kira-kira. Enggak, artinya bagaimana berkompetisi, apa istimewanya sehingga kita bisa berkompetisi dengan orang-orang yang mungkin bisa juga mulai bisnis ini ketika dengar ini, wah semua ramai-ramai bikin bisnis. Apa tidak ada kekhawatiran? Jadi baik lagi Bang Andi, kita ini kan nothing tulus tadi. Semua produk mau gimana pun ditutupin rahasianya tetap terbongkar. Tetapi rezeki Tuhan tiada yang tahu. Ini kalau udah urusan Tuhan ini kita nggak bisa berdebat lagi ini ya. Oke, jadi tidak ada perasaan takut, khawatir. Tidak ada Bang Andi, sedikit pun tidak ada. Saya ini membuat masyarakat tahu mengenai potensi serabut kelapa ini bagus. Saya tidak memikirkan bahwa nantinya akan banyak menjadikan kompetitor saya. Dan saya tahu Tuhan itu pasti mengukur rezekinya masing-masing. Dan yang selama ini yang saya lakukan, ujung-ujungnya yang saya kasih arahan, yang saya kasih pengetahuan mengenai serabut kelapa ini kembali ke saya. Menjadikan suppliernya saya. Saya lebih suka 200 orang, 200 titik di luar sana daripada 10 pabrik utuh. Karena 200 orang ini bisa menjadikan 2.000 orang dengan yang namanya bahasa Jawa tutur tinular. Tutur tinular. Jadi berkembang di desa itu Bang Andi. Kalau kita ngomong usaha di satu titik itu maju, pasti orang akan meniru. Segera itu ya. Sesegera itu. Dan tantangannya adalah gimana dia menjualnya. Mentoknya dalam artian kita pikir pendeknya, ya sudah kita jual ke orang yang sudah punya akses. Kembali lagi ke Fahmi. Oke, baik. Fahmi yang menarik tadi kalimat autopilot ya. Artinya sebenarnya ini perusahaan tutup mata aja udah jalan. Nah kemudian kamu kan mulai tertarik untuk mengembangkan dirimu menjadi sosok yang memberdayakan masyarakat. Jadi kamu ingin berbagi. Kalaupun sukses bukan sukses untuk dirimu sendiri. Mengajar sudah. Kemudian juga memberdayakan masyarakat. Nanti cerita ya, bagaimana kamu kemudian lebih tertarik untuk mengembangkan dirimu agar dirimu berdaya dan bisa memberdayakan masyarakat luas. Baik. Nanti ceritanya, sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Saya waktu itu 10 hari lumayan antara iya dan tidak. Karena hampir 4-5 hari saya nggak sadar Bang. Oh artinya koma itu? Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.